Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Siti Masito dari program studi PGSD. Tahu nggak sih, dasar negara kita Pancasila tidak lahir dalam semalam. Hari ini, aku mau bahas momen krusial di sidang BPUPKI dan pelajaran penting apa yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Pancasila memiliki kaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan upaya para pendiri negara untuk menyusun dasar negara yang kokoh dan mencerminkan semangat dan nilai-nilai bangsa. Pada tahun 1945, Indonesia sedang mengalami masa transisi menuju kemerdekaan setelah dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, diadakan rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat dengan BPUPK. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Kosakai. Badan ini bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia yang baru. BPUPK yang beranggotakan para tokoh nasionalis dan pemimpin pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara menjadi forum penting dalam penyusunan dasar negara Indonesia merdeka. Mereka mendapatkan tugas untuk menyusun rumusan dasar negara yang dapat menjadikan negara Indonesia memiliki dasar untuk merdeka. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau juga Dokuritsu Zunbi Kosakai dibentuk di Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan yang beranggotakan 67 orang ini sukses merumuskan dasar negara Pancasila dan rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI adalah langkah krusial perumusan dasar negara dan konstitusi yang diadakan 2 kali sidang resmi, yaitu pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Lalu sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat di Gedung Chuo Sang-in. Adapun detail sidang BPUPKI, sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh penyampaian usulan dalam sidang tersebut yaitu Muhammad Yamin 29 Mei, Supomo 31 Mei, dan Insinyur Soekarno 1 Juni. Dengan hasil utama adalah lahirnya istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Selanjutnya, sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi, dan pembelaan negara. Dengan hasil utamanya adalah kesepakatan bentuk negara republik tanggal 10 Juli. Wilayah negara mencakup seluruh wilayah Hindia juga Belanda. Rancangan Undang-Undang Dasar disepakati yang terdiri dari pernyataan kemerdekaan, pembukaan, dan batang tubuh. Di antara sidang pertama dan sidang kedua diadakan sidang tidak resmi atau masa reses sebagai agenda pembentukan panitia kecil dengan dibentuknya panitia 9 yang kemudian menghasilkan
Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara. Dari proses sidang BPUPKI ini, kita bisa melihat nilai musyawarah dan mufakat. Mereka tidak memaksakan kehendak, tapi saling mendengarkan untuk mencapai titik tengah. Selain itu, ada nilai toleransi yang sangat besar demi kepentingan bangsa yang lebih luas di atas kepentingan golongan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.